Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada akhirnya sahabat mantan pendukung garis keras Jokowi bicara ke permukaan, yaitu Benny Ramdhani, salah seorang putra dari Sulawesi Utara ya, yang sempat juga menjadi anggota DPD RI dan bahkan pernah memimpin salah satu lembaga setingkat menteri pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Dan sebab itu sahabat-sahabat sekalian, memang politik ada tiga ini operasi besar yang mereka lakukan. Pertama, saat menjelang Pilpres 29. Operasi besar pertama adalah bagaimana menggagalkan Presiden Jokowi terpilih kedua kali. Operasi ini gagal. Apa yang operasi kita kedua, lihat sebagai dan ini ada di fase kritik saat ini. itu memang seringkali adalah bagaimana menjatuhkan Jokowi di operasi penghancuran karakter yang terencana. Jika ini gagal, mereka dan hal masuk pada inilah yang fase operasi diungkap ketiga, oleh Bang Benny Ramdhani, yaitu salah seorang bagaimana yang saya sampaikan Jokowi tadi, menjadi seorang yang warga sangat negara dekat dengan Indonesia Pak Jokowi yang lah. tidak dikenal sebagai pemimpin besar. Dia membongkar bahwa Jokowi ada is nothing. tabir gelap Jokowi is yang nobody. saya sampaikan di awal tadi itu, di mana Jokowi secara sistematis memang sengaja untuk dihabisi sahabat ya, dan bukan dua kali atau satu kali, tapi ada 3 gelombang serangan sistematis yang memang dirancang untuk satu tujuan, yaitu menghapus jejak Jokowi dari sejarah bangsa ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah yang terjadi pada kritik soal ijazah palsu ini adalah bagian dari itu? Ini kita akan ulas. Yang pasti bahwa ini sangat mencederai nilai-nilai demokrasi kita sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan atau cuplikan video daripada Benny Ramdhani yang tampil di podcast Akbar Faisal kalau tidak salah. Ini dia videonya. Dan kita tahu kok, ada 3 operasi besar yang mereka lakukan. Pertama, saat menjelang Pilpres 29. Operasi besar pertama adalah bagaimana menggagalkan Presiden Jokowi terpilih kedua kali. Operasi ini gagal. Operasi kedua, dan ini ada di fase saat ini. Operasi kedua adalah bagaimana menjatuhkan Jokowi di tengah jalan. Tidak berakhir sampai 2024. Jika ini gagal, mereka masuk pada fase operasi ketiga, yaitu bagaimana Jokowi menjadi seorang warga negara Indonesia yang tidak dikenal sebagai pemimpin besar. Jokowi is nothing, Jokowi is nobody. Kalau kita mendengar dari apa yang dipaparkan oleh Bang Benny Ramdhani, itu saya kira sangat jelas ya, bahwa ada 3 gelombang. Jadi serangan gelombang pertama itu dimulai dengan memukul titik paling sensitif dalam sosiologi Indonesia, yaitu identitas. Tuduhan keturunan asing dan fitnah asal-usul digunakan untuk melegitimasi nasionalisme Jokowi saat Pilpres periode kedua, dan itu kita sudah dengar semua bagaimana Pak Jokowi dituding sebagai anti PKI, keturunan PKI, keturunan Cina. Dan secara ilmiah, ilmuwan politik Prancis Fukuyama itu pernah mengatakan dalam bukunya bahwa ketika lawan politik gagal beradu program, mereka akan menyerang identitas untuk menciptakan jurang pemisah antara pemimpin dan rakyatnya. Tujuannya saya kira sangat sederhana, membuat rakyat merasa sang pemimpin adalah orang asing yang di tanahnya sendiri. Nah, kala itu kemudian gagal karena Pak Jokowi kala itu kita tahu bahwa kembali menang dan mengalahkan Pak Prabowo. Dan tidak berhenti sampai di situ sahabat, karena mereka gagal di kota suara, serangan beralih ke upaya menjatuhkan di tengah jalan. Isu-isu yang sifatnya inkonstitusional itu diledakkan untuk menciptakan ketidakstabilan. Namun ketika gelombang ini patah, ya lawan politik tidak berhenti. Mereka beralih ke strategi ketiga, yaitu bagaimana membangun politik kebencian. Oleh sebab itu, sosiolog Pierre Bourdieu itu menyebut ini sebagai upaya penghancuran modal simbolik, untuk menghancurkan modal simbolitas yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Dan jika Anda tidak bisa menjatuhkan pemerintahannya, kan seperti itu kalau Bourdieu ya, maka hancurkanlah martabatnya. Inilah yang kita saksikan, serangan personal yang bertubi-tubi untuk menguras energi pemerintah agar fokus pada pertahanan diri
bukan pada pembangunan. Ini yang terjadi hari ini sahabat ya. Bagaimana Pak Jokowi di gelombang ketiga ini betul-betul berupaya dihabisi seluruh upaya mereka. Ambisinya cuma satu, menghapus sejarah Pak Jokowi di negeri ini. Itu yang dia mau lakukan. Dan sekali lagi sahabat, ini tujuannya bukan lagi menjatuhkan Jokowi sebagai presiden, karena Pak Jokowi kan sudah selesai. Jadi isu ijazah ini lebih pada memastikan bahwa Pak Jokowi setelah pensiun dianggap bukan siapa-siapa. Jadi isu ijazah yang digoreng tanpa henti ini adalah instrumen untuk merusak kredibilitas intelektual dan moralnya secara permanen. Itu yang mencoba dilakukan oleh mereka sahabat. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah Romawi kuno, disebut oleh Dimanitio Memori, penghapusan eksistensi seseorang dari catatan sejarah. Lawan politik ingin generasi mendatang melihat Jokowi ini bukan sebagai pembangun infrastruktur, melainkan sebagai sosok yang penuh keraguan. Dan serangan ini adalah upaya agar Jokowi mati sebelum berkembang lebih jauh. Dan termasuk saya kira keluarga Jokowi ya akan berdampak dari efek serangan ini, karena dianggap sebagai sosok yang betul-betul gagal lah dalam kepemimpinannya secara moral, karena dianggap jasanya palsu dan menipu rakyat Indonesia. Namun ada satu hal yang dilupakan oleh para perancang skenario ini sahabat ya. Kalau kita melihat dari teori Max Weber, legitimasi seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya tidak dibangun di atas kertas atau ijazah. Itu yang mereka lupa, melainkan di atas bukti kerja dan kondisi emosional. Dan kita tahu bagaimana Pak Jokowi begitu sangat tegas, keras membangun bangsa ini, terutama timur Indonesia ya. Saya kira luar biasa. Artinya seluruh upaya yang dilakukan para pembenci ini semakin keras serangan di pola ketiga gelombang ini dilakukan, semakin kuat basis pendukungnya. Dan kita saksikan sendiri bagaimana rakyat dari seluruh penjuru tanah air itu berbondong-bondong soang ke Solo ketemu Pak Jokowi, dan itu tidak pernah terlihat dari presiden-presiden sebelumnya. Terlepas mungkin apakah itu direkayasa atau tidak, tapi faktanya sampai hari ini orang berdatangan terus dan tidak mungkin itu direkayasa. Nah, politik pemaafan yang ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kali kita melihat, termasuk ke Egy Sujana yang kita tahu juga sangat keras melabrak Pak Jokowi, ada Damai Hari Lubis, dan terakhir respon dan akan menyusul saya dengar Tipa, itu justru menjadi perisai yang betul-betul memantulkan kembali serangan terhadap para pengirimnya sahabat. Jadi mereka semakin payah, semakin stres melihat bagaimana Jokowi melawan mereka dengan cara yang sangat santai santun, sehingga pada akhirnya sejarah tidak ditulis oleh para penyebar fitnah. Itu yang harus digarisbawahi. Apalagi fitnah itu disebar di media sosial, sebab bagaimanapun juga orang bisa bertarung di sana. Sekali lagi sahabat, bahwa sejarah itu ditulis oleh mereka yang membangun, meski di tengah hujan batu. Apakah gelombang ketiga ini akan berhasil menenggelamkan warisan Jokowi, atau justru akan menjadi monumen yang membuktikan ketangguhannya sebagai seorang pemimpin? Oleh sebab itu, sekali lagi kita ini tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton. Kita harus menyampaikan pendapat kritis kita terhadap situasi yang ada, dan begitupun terhadap sahabat-sahabat. Saya sangat berharap agar memberikan masukan, memberikan kritikan yang betul-betul produktif, sehingga apa yang terjadi dalam kebangsaan kita ini bisa teratasi secara bersama-sama. Dan yang terakhir, saya berharap sahabat-sahabat kita ini tidak saja menjadi penonton ya dengan situasi yang ada. Sampaikan pendapat kritis sahabat-sahabat di kolom komentar. Apakah melihat pola serangan ini sebagai dinamika biasa, atau memang sebuah desain besar yang ingin menghancurkan karakter Pak Jokowi? Saya kira demikian sahabat.
Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.